pendukung yang telah disediakan dan dari para peserta yang tidak berkepentingan ataupun kemudian kami persilakan untuk menjawab dan misalnya pemerintahan hadirat terima kasih. Bapak Ibu teman-teman ini juga mohon perhatiannya bahwa nanti di akhir acara, mohon perhatiannya bahwa nanti di akhir acara Presiden Republik Indonesia akan meninjau gerakan kuda operasi desa Kelurahan dan didampingi oleh rombongan yang sangat terbatas. Sekali lagi di akhir acara Presiden Republik Indonesia hanya Menko Perekonomian, Menteri Koperasi, Menteri Desa dan Pembangunan Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Tengah saja. كثير وغالي أنت مصباح الصدور سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا. Ayo Mas, ayo. Kayak lempar jumbo, kayak lempar jumbo. Dan juga yang kami hormati para pimpinan Bank Himbara wilayah Jawa Timur yang hadir atau yang mewakili para kepala OPD Kabupaten Tuban. Selamat pagi, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Dapat kami informasikan bahwa sesaat lagi Bapak Presiden akan hadir di lokasi acara 10.000 koperasi Desa Merah Putih. Dan pengumuman ini kami tuju
sebagai bentuk ikhtiar kami membangun ekonomi yang adil, mandiri dan penuh keberkahan. Allahumma ja'al hadzal koperasi sababan liridhaka wa maghfiratika. Ya Allah, jadikan koperasi ini sebagai jalan tumbuhnya kebaikan dan keberkahan, sebagai sarana tolong menolong bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam sangat baik ini, yang bersejarah ini, di Desa Bentangan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini kita meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih, tepatnya 80.081 koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, dengan demikian inilah peluncuran kelembagaan 80. Para menteri. Suaranya belum ada, Bu. Oh, baik, ini sudah keluar suara di tempat kami, Pak Menteri, Pak Menko, boleh dicek ulang. Suaranya masih? Di sini terang, Pak Menko. Belum sambung, Pak Menko, izin. Belum sambung. Aduh. Sudah. Ya, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Menko, para menteri dan seluruh pejabat yang hadir. Kami adalah Pak Kepala Desa yang tadi sudah menyampaikan di Desa Pucangan ini basisnya adalah pertanian, Bapak Presiden. Sehingga bulog ini hari ini Pak Presiden kami ingin melaporkan dari 8.494 desa dan kelurahan di Jawa Timur, semuanya sudah berbadan hukum Bapak Presiden, dan Jawa Timur ini paling cepat, proses badan hukumnya paling cepat. Dengan segala hormat kami ingin menyampaikan terima kasih Kanwil Hukum KDMP Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Izin menyampaikan Bapak Presiden bahwa anggota kami saat ini yang bergabung dengan kami sejumlah 560. Omset untuk gerai sembako kami itu ada 600 juta lebih setiap bulan, Bapak Presiden. Alhamdulillah untuk proses KDMP bahwa di desa kami Koperasi Desa Merah Putih sudah berjalan, dan saat ini gerai sembako tinggal menindaklanjuti, dan omset kotornya itu 1 bulan 620 juta. Itu omset kotor untuk gerai sembako. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melanjutkan kerjasama dengan BUMN yang lain. Jadi mohon doanya, mohon support dari semuanya agar apa yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini bisa ditindaklanjuti oleh semua desa. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Saya sangat mendukung sekali program-program seperti ini. Terima kasih Bapak Presiden. Baik, salam asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Andes Kofifa Indar Parawansa, yang saya hormati seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur. Hari ini hadir tengah-tengah kita Bapak Pangdam 5 Brawijaya, Bapak Rudi Saladin, yang hari ini juga hadir Bapak Kapolda
Provinsi Jawa Timur Bapak Nanang Afianto, Bapak Kajati Provinsi Jawa Timur Pak Kuntadi, yang saya hormati staf khusus bidang kebijakan strategis kehutanan dan LH Kemenko Pangan RI Ibu Maizani, yang saya hormati staf khusus bidang pembiayaan dan perizinan koperasi Ibu Adi Sulistiawati, yang saya hormati Direktur Utama, para pimpinan BUMD yang hari ini hadir Ibu atau yang mewakili, Wakil Pimpinan Wilayah Bulog Jawa Timur Ibu Kori Tri Sleswati, lalu ada Eksekutif Vice President PT Pos Regional 5 Bapak Fahdian, ada Direktur Operasional Pupuk Indonesia, karena beliau tadi langsung laporan ke Bu Gubernur kalau sewa alat sintannya harus dari Bojonegoro sehingga biayanya cukup mahal, dan Ibu langsung mengambil sikap tegas. Alhamdulillah, insya Allah tadi kita berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian dan di Provinsi maupun di Tuban, insya Allah Ibu dalam waktu dekat beliau juga akan segera menerima. Saya yakin kepala desanya ini akan loyal lillahi ta'ala kepada Ibu sampai kapanpun. Ibu dan nyuwun sewu seluruh jajaran Forkopimda Provinsi Jawa Timur, alhamdulillah di Jawa Timur koperasi yang sudah terbentuk sekitar 8.000. Berikutnya penyerahan SK AHU kepada KDMP Desa Karangagung, Kecamatan Pala. Berikutnya penyerahan SK AHU untuk KDMP Desa Rayung, Kecamatan Senori. Dan berikutnya penyerahan SK AHU untuk KKMP Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding. Penyerahan selesai, dilanjutkan dengan foto bersama. Mohon izin Bapak dan Ibu, foto bersama kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Foto bersama. Dan dilanjutkan dengan foto bersama Bupati Tuban. Dan kali ini didampingi pula oleh Kepala Desa Pucangan Kecamatan Montong Kabupaten Tuban. Izin berkenan untuk foto bersama. Terima kasih, foto bersama selesai. Ma Brawijaya, terima kasih Bapak Mayor Jenderal TNI Rudi Saladin, juga yang kita hormati Bapak Kapolda Jawa Timur, panjenenganipun Bapak Irjen Pol Nanang Afianto, dan juga Pak Dr. Kuntadi, Pak Kajati, matur nuwun. Bapak Ibu sekalian yang kita hormati, kita bisa melihat bagaimana keguyup rukunan di antara Forkopimda Provinsi Jawa Timur dalam berbagai event, dan itulah yang menjaga kita semua, yang menjaga pembangunan di Jawa Timur. Ada di sini yang selalu saya menyebut bahwa percepatan dari semua status badan hukum Koperasi Merah Putih di Jawa Timur, yang selalu kami meminta tidak ada tanggal merah, tidak ada hari libur, tidak ada long weekend. Pak Haris terima kasih, Pak Kanwil Hukum, juga kalau yang hadir dari Ikatan Notaris terima kasih. Jumlah Koperasi Merah Putih di Jawa Timur baik desa maupun kelurahan terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia, tapi tercepat di antara seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kalau izin Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kajati, kalau tadi disampaikan hari ini yang sudah siap beroperasi ada 103 secara nasional, maka 23 diantaranya ada di Jawa Timur. Saya ingin menyampaikan bukan siap tapi sudah. Di sini sudah, karena yang kita lakukan kunjungan justru koperasi yang tidak masuk 9 yang diluncurkan, tapi mereka sudah beroperasi.
kemarin sama Pak Danrem kita ke Miji, Kota Mojokerto. Pasok ini diputus sedemikian rupa dari katakan dari Bulog itu langsung ke koperasi, dan nanti dari Pertamina langsung ke koperasi, semacam pangkalan jadinya. LPG 3 kilo pasti itu kepada seluruh pengurus koperasi Merah Putih yang ada. Kalau menurut saya bukan sebanyak-banyaknya gerai, tapi apa yang kita maksimalkan, terutama yang basis memutus mata rantai pasok. Kalau misalnya ini logistik, sudah tentu masyarakat butuh beras, sudah tentu masyarakat butuh minyak goreng, masyarakat butuh gula. Ini mungkin yang diprioritaskan. Kemudian dimaksimalkan bagaimana sesungguhnya administrasi keuangan harus beda sistemnya Bulog, beda sistemnya LPG, beda sistemnya pupuk, beda sistemnya apotik, beda sistemnya PT Pos dan seterusnya. Beda. Pak Presiden memberikan target akhir Oktober semua diharapkan sudah beroperasi. Hitungan saya kalau Bulog bisa katakan seminggu itu berapa banyak, seminggu berapa banyak, kita menghitung bersama. Kalau Presiden mentargetkan akhir Oktober, maka kita harus mundur akhir September. Akhir September Jawa Timur sudah harus selesai semua. Terima kasih jajaran Forkopimda Kabupaten Tuban, matur nuwun pendampingannya semua, Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Kajari, semua terima kasih. Juga tim dari kesehatan semua terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, untuk sesi foto bersama akan kami pandu dalam hitungan 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin, tangan kanan menempelkan tangan. Jawa Timur. Sekali lagi, Jawa Timur. Nusantara. Terima kasih, foto bersama. Yang di Miji. Iya, nanti aku tadi udah ketemu banyak ibu-ibu. Di muda. Ini kan udah berapa lama di sini? Jadi kalau yang disampaikan dari situ, apa standar tiap bulannya? Mas Koso Rioyo bisa lebih biro lebih 10%, 20%. Oh, enggak ada. Apa usulannya? Rekomendasinya apa? Rekomendasinya kalau di sini mau dibuat ganjang murah-murah, bisa dibuat jualan, buat dijualan bisa, terus dari pusat itu. Sementara kami menyampaikan kalau tidak boleh dipakai gelaan, sementara harganya murah, nanti ini akan bisa mematikan pacangan. Ini kan tadi 58 itu HED-nya 62.500, berarti selisihnya kan 4.500. Jadi kan marginnya berapa? 55, berarti dia ngambil 3.000. Tapi di luar itu harganya di atas 62.500. Kalau peracangan di sini ngambil ini, dia jual di bawah HET pun dia masih untung nanti. Itu yang kami sudah usul, regulasi di atasnya harus dirubah. Jadi mematikan yang Nah, minongge jangan sampai KNP itu meresahkan pelaku-pelaku UMKM atau ultramikro lah kata Pak Presiden. Mereka jangan kulaan di pasar karena mahal, mereka kulaan aja di sini. Kalau di sini 58, mereka untung 2.000, itu masih 60. Padahal HET-nya 62,5. Nah itu di pasar bisa 67, selisihnya kan 10.000, 9.000. Itu sih bisa jadi
Pokoknya yang penting ini menghidupkan, bukan mematikan. Lagi yang dalam memahami apa itu di luar regulasi. Karena regulasinya itu end user. Jadi hanya menjual ke konsumen. Dan ke konsumen nanti yang ultramikro dan paruh belahan. Loh, kira-kira gani 17.500 yang gulanya bulog kan? Aja bulog di depan. Berapa gulanya bulog? 17. Dari bulog itu 17.500. Ya kan, kakean namanya. Ini favorit kali itu. Iya. Santu itu kalau habis dipakai goreng nggak bikin minyaknya jelantah itu nggak hitam. Coba mana minyak ikannya ya? Itu Ibu. Yang sampean betul. Yang ini berapa? Yang ini harganya 15.600. Yang ini harganya 17. Oh, ini premiumnya. Premiumnya minyak ikan gitu. Mana dari bulan? Buatan yang dari bulog. Enggak sama loh, nanti dari bulog sampai ke sini. Karena kan jauh dekatnya transport. Kecuali nanti kalau Bapak Presiden sudah dikasih mobil, jenengan bisa lebih ya, jenengan bisa sampai di sini maksud saya. Oh, kalau ini dia satu sih. Ini premium. Enggak, saya ngitung marginnya. Kalau dengan nanti paling besar di Singapura itu NTUC, itu operasi. Tapi karena sistemnya sudah secara kelembagaan, koperasi merah putih sudah diluncurkan oleh Pak Presiden secara kelembagaan ya. Di Jawa Timur ini koperasi desa dan kelurahannya terbanyak di antara seluruh provinsi di Indonesia. Tercepat pula proses penyelesaian badan hukumnya. Itu artinya bahwa sinergitas dengan kanwil hukum dan dengan notaris luar biasa oleh Bupati, Wali Kota, juga oleh Kepala Desa. Hari ini secara nasional 103 koperasi merah putih siap beroperasi. Tapi di Jawa Timur 23 sudah beroperasi. Jadi 23 dari 103 ada di Jawa Timur dan sudah beroperasi. Yang saya sudah meninjau bahkan yang tidak diluncurkan hari ini. Saya melihat kesiapannya cukup baik karena suppliernya bagus. Pertama, Bulog terima kasih. Bulog sudah mendeploy logistik yang memang diproduksi oleh Bulog. Ada beras, ada gula, ada minyak goreng. Dan nanti yang di sini misalnya menunggu finishing dari kontrak dengan Pertamina untuk LPG 3 kilo, bahkan mungkin untuk Pertasok. Kemudian berikutnya pupuk yang sudah mulai berjalan juga PT Pos. Lalu Samsat ini sudah jalan karena memang untuk pajak kendaraan bermotor dan BPNKB itu kita sudah cukup lama melakukan sinergi dengan BUMDes. Nah, ini kemudian nyegrup. Kemarin ketika saya di Miji, Kota Mojokerto itu sudah berjalan. Nah, akan terus bergerak di sektor-sektor lainnya. Di sini apotik juga sudah ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa apa sih yang memberikan efisiensi signifikan dan pertumbuhan ekonomi dari desa atau kelurahan signifikan? Itu yang punya yang punya penguatan dari memutus mata rantai pasok. Yang mahal itu kan rantai pasoknya ketika berlapis-lapis pasti lebih mahal. Nah, yang potensial untuk memberikan efisiensi berarti menekan harga menjadi sangat murah, itu
itu yang bisa memutus mata rantai pasok, terutama untuk logistik. Sehingga saya minta kepada Bulog, kalau Pak Presiden itu mentargetkan akhir Oktober itu semua sudah operasional, maka Jawa Timur akan maju 1 bulan. Akhir September itu diharapkan semua sudah operasional. Kenapa saya keliling ke koperasi-koperasi justru yang tidak diluncurkan? Karena saya ingin pastikan bahwa supply ini sudah jalan, dan kepada masyarakat juga sudah jalan. Oleh karena itu, menurut saya tidak secara kebetulan bahwa ketika Pak Presiden meluncurkan program ini, ternyata tahun ini adalah tahun koperasi dunia yang sudah diputuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mudah-mudahan semangat ini nyekrup dan support dari seluruh BUMN yang ditugaskan ya. Karena misalnya untuk gerai-gerai seperti ini, kalau ini bisa disupport dari CSR-nya Himbara akan sangat cepat sekali. BRI membantu misalnya gerai di mana, kemudian BNI di mana, kemudian nanti ada Bank Mandiri di mana, tambah lagi Bank Daerah, Bank Jatim di mana, Bank UMKM di mana. Saya rasa proses percepatan itu dengan kerja gotong royong, semua lini, semua elemen, insya Allah kita akan bisa mewujudkan bagaimana ekonomi dari desa, oleh desa, untuk Indonesia. Amin. Ibu, ini kan harganya kan murah-murah, Bu. Nah, untuk menanggapi kalau serbuan warga jadi gimana, Bu? Saya sudah menyampaikan beberapa kali, jadi regulasinya yang harus dirubah dari pusat. Tidak boleh kehadiran Koperasi Merah Putih kemudian meresahkan pelaku-pelaku ultramikro dan usaha mikro di sekitar koperasi ini. Peracangan yang kita sering sebut kalau di Jawa Timur. Sehingga ada revisi yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, bahwa katakan misalnya sekarang SPHP untuk beras ya, kalau beras itu HET-nya sebenarnya 5 kiloan tuh 62.500. Di sini dijual 57. Nah, kalau di pasar itu lebih dari 62.500. Maka akan cenderung masyarakat beli beras di sini. Kalau itu kemudian tidak boleh menjual ke toko, tidak boleh menjual kepada mereka yang memang akan dijual ulang, maka potensial ini akan menimbulkan keresahan dari pelaku ultramikro dan UKM sekitar ini. Oleh karena itu harus diizinkan Koperasi Merah Putih ini menjadi agen atau penyalur atau distributor apapun namanya. Kalau minyak LPG berarti menjadi pangkalan misalnya. Tidak boleh menimbulkan keresahan. Sehingga Koperasi Merah Putih bukanlah kompetitor. Koperasi Merah Putih bukanlah pesaing. Koperasi Merah Putih adalah mitra. Maka harus berkolaborasi dengan lingkungan sekitar. Bu, terkait pengawasan, Bu, nanti kan anggaran untuk koperasi desa ini kan besar. Nah, agar tidak digunakan. Saya tidak bisa komentar karena saya belum tahu sebetulnya anggarannya nanti turunnya berapa dan kapan. Pengawasnya adalah Pak Kepala Desa. Bu, agar tidak ini digunakan salah satu elit tertentu. Jadi saya pernah mengusulkan ketika saya bersama para bupati ketemu dengan Pak Menko Pangan, karena beliau koordinator DES Koperasi Merah Putih itu Pak Menko Pangan, Pak Zulhas. Saya sudah menyampaikan memang harus ada kerjasama dengan OJK tingkat pusat maupun di lapangan. Pihak OJK tidak cukup punya banyak tim, tetapi bahwa OJK akan punya cara bagaimana memaksimalkan membantu yang tadi saya sampaikan itu. Jadi untuk pelaporan administrasi keuangan memang perlu dibantu. Mungkin ada SMK akuntansi, mungkin ada akademi akuntansi, atau mungkin dari perguruan tinggi setempat. Jadi tugas kita untuk membantu. Bu Gubernur, satu Bu, ASN gimana Bu? Keterlibatan ASN atau pemerintah desa nanti seperti apa Bu? Pengawasnya Pak Gubernur, apakah nanti Kopdes Bujangan akan mendapatkan hibah Bu? Dari ribut. Cukup. Terakhir dari telepon terakhir.